Sebelumnya kami sudah membahas tentang kualitas dari masing-masing Titan, dan kali ini kami akan membahas tentang kekuatan yang mungkin juga kualitas dari pewaris Jauh Titan. Lalu apa sajakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Setelah Eren berhasil bersentuhan dengan Zeke, mereka berdua berhasil memasuki dunia Titan pendiri, yang dimana di sana merupakan dunia yang mengatur perubahan Titan dan kekuatan mistis Titan. Bahkan bisa mengaktifkan kekuatan sejati dari Titan koordinat, yaitu dapat memerintah Titan lainnya. Jadi apa syaratnya memasuki dunia Titan pendiri? Pertama, salah satunya adalah pengguna Titan Sister atau dari ke-9 Titan. Jika syaratnya ini tidak terpenuhi, maka Eren dan Zeke tak akan pernah memasuki dunia ini. Sebagai contoh, jika Zeke hanya berstatus sebagai keturunan dari kerajaan Fritz yang memiliki darah kerajaan, tapi tidak memiliki dan menjadi pewaris dari ke-9 Titan, dalam hal ini Beast Titan, maka ia dan Eren tak akan pernah memasuki dunia Titan tersebut. Bukti jelasnya sudah diperlihatkan saat Eren bersentuhan dengan Historia, yang hanya berstatus sebagai keturunan Fritz, tapi ia tak memiliki kekuatan dari ke-9 Titan. Nah, otomatis Eren hanya sekedar melihat masa lalu saja, tapi tak bisa memasuki dunia Titan pendiri karena Historia bukan pewaris dari ke-9 Titan. Dan syarat kedua adalah, salah satunya memiliki kekuatan Titan koordinat, dalam hal ini adalah Eren. Eren memiliki kekuatan Titan koordinat dalam dirinya, sehingga ia bisa masuk ke dunia Titan pendiri. Karena bersentuhan dengan keturunan Fritz plus sama-sama pewaris dari ke-9 Titan, dalam hal ini adalah Zeke. Jadi Eren tak akan bisa memasuki dunia Titan pendiri jika tak memiliki kekuatan Titan koordinat dalam tubuhnya. Dan walaupun Eren memilikinya, ia tetap tak bisa masuk jika yang ia sentuh hanya sekedar pewaris dari ke-9 Titan, tapi tidak memiliki darah kerajaan seperti Zeke. Jadi sampai sini kalian sudah paham ya maksudnya? Mungkin yang sering bertanya kenapa bukan Historia aja yang disentuh Eren untuk memasuki dunia Titan pendiri, tapi malah memilih Zeke. Nah, inilah jawabannya. Dan dari fakta di atas, ada satu hal menarik yang pernah terjadi, yaitu kenapa pewaris Jauh Titan pernah memasuki dunia Titan pendiri. Apakah ia memenuhi syarat tersebut? Jika kita mengambil dasar dari syarat tersebut, maka bisa jadi Marcel merupakan keturunan Fritz, yang artinya ia memiliki darah kerajaan. Tapi kalau dilihat lagi, hal itu hanya berlaku pada syarat pertama, karena Marcel tidak memiliki kekuatan Titan koordinat. Tapi coba kita balik lagi. Mungkin sebenarnya Ymir lah yang memiliki darah kerajaan atau merupakan keturunan Fritz. Karena kita tahu Ymir dulunya adalah anak jalanan yang dipungut oleh pemuja Ymir. Dan kita tidak tahu dia itu hasil hubungan dari siapa. Mungkin ibu atau ayahnya yang memiliki darah kerajaan, sehingga ia bisa memasuki dunia Titan pendiri setelah memakan Marcel yang merupakan pemilik dari ke-9 Titan. Dan memang saat itu ia tak bertemu dengan Ymir Fritz, mungkin karena ia belum cukup memenuhi syarat kedua, yaitu memiliki kekuatan Titan koordinat. Karena Ymir dulu hanyalah Titan biasa, bukan dari ke-9 Titan. Tapi jika hal itu benar, ada kejanggalan lagi, yaitu Zeke seharusnya pernah memasuki dunia Titan ini, karena ia adalah keturunan Fritz yang memakan pewaris dari Beast Titan, yaitu Tom Saver. Tapi hal itu belum diperlihatkan dan masih menjadi misteri. Tapi kayaknya sih tidak, karena pada chapter 121 terlihat Zeke baru pertama kali berada pada dunia tersebut. Kalau memang benar begitu, jadi sebenarnya apa alasan Ymir bisa memasuki dunia Titan pendiri? Ada jawaban lain menurut kami, dan itu adalah kekuatan kualitas milik Jauh Titan, atau bisa dibilang hanya dialah yang memiliki kekuatan spesial ini. Dan apakah itu? Ada dua jawaban dari jawaban kekuatan kualitas ini. Pertama, semua pewaris Jauh Titan pasti berakhir pada dunia Titan pendiri ini, sama seperti Ymir. Jadi Marcel, Porco, dan Falco nantinya mereka sudah memasuki dunia Titan pendiri ini. Hanya saja sepertinya mereka tidak sadar dengan apa yang telah ia alami. Atau dengan kata lain, lupa ingatan. Atau mereka menganggap kalau hal ini adalah hal yang biasa dialami oleh pewaris lainnya. Tapi nyatanya hanya pewaris Jauh Titan yang pernah mengalami hal ini. Atau jawaban kedua, Jauh Titan itu spesial dan memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan manfaat dari keturunan Fritz. Mungkin Jauh Titan itu memiliki kekuatan darah kerajaan yang hampir mirip atau memiliki kekuatan yang tidak sepenuhnya milik keturunan Fritz. Maksudnya mungkin saja Jauh Titan ini adalah pecahan dari keturunan kerajaan Fritz.
Dan kekuatan spesial itu adalah ia bisa mengakses ingatan orang lain sama seperti Frida dan memasuki dunia Titan pendiri sama seperti Eren dan Zeke. Nah, untuk yang pertama, ialah memasuki ingatan orang lain atau melihat masa lalu seperti kekuatan yang dimiliki Frida Reis sebagai keturunan Fritz, dan juga Zeke yang bisa melihat ingatan masa lalu milik Eren. Dan hal itu sudah diperlihatkan saat chapter 119. Saat itu dalam wujud Titan, Reiner menahan Eren. Kemudian tangan Reiner menyentuh Titan Porco alias Jauh Titan yang berniat membangunkannya. Tapi apa yang Reiner lakukan adalah ia memicu dan Porco dapat melihat ingatan Reiner tentang masa kecilnya. Dan itu adalah masa lalunya bersama dengan kakaknya. Jadi apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Padahal dari raut wajah Eren dan Reiner, mereka tidak sadar akan hal itu. Malah hanya Porco yang menyadari hal itu dan melihat masa lalu Reiner. Tapi bukannya mereka sudah sering bersentuhan dalam wujud Titannya. Nah, sebenarnya kali ini agak berbeda. Di sana ada Eren yang memiliki Titan koordinat yang otomatis bisa memicu ingatan masa lalu Eldia. Jadikan Reiner menyentuh Eren dan Reiner menyentuh Jauh Titan juga. Jadi istilahnya mereka ini terhubung tiga-tiganya. Atau dengan kata lain, Reiner hanya menjadi penghubung dari Eren kepada Jauh Titan. Mungkin kekuatan untuk melihat ingatan yang dimiliki Jauh Titan ini hanya bisa dilakukan dengan 3 orang. Karena Eren memiliki Titan koordinat, maka akses ingatan tersebut bisa dimasuki oleh Porco. Dan saat itulah Porco mengetahui kebenaran tentang masa lalu kakaknya bersama Reiner. Sepertinya ia hanya mengakses ingatan sebelumnya dari pewaris sebelumnya, yaitu Marcel. Tapi dengan pemicunya adalah Reiner. Dari sudut pandang pertama, seolah memperlihatkan kalau itu adalah penglihatan Marcel yang berbicara. Tapi diakhiri dengan wajah sedih Marcel karena mungkin ingin diperlihatkan wajah sedih dari kakaknya. Jadi ada 2 kemungkinan di sini. Jauh Titan bisa mengaktifkan kekuatan kualitas ini dengan melalui perantara siapa yang ingin ia lihat ingatannya. Contohnya saja, jika Reinernya kita gantikan dengan female Titan, maka Porco hanya bisa melihat ingatan masa lalu Annie saja. Atau kedua, ia hanya bisa melihat sisa ingatan dari pewaris Jauh Titan sebelumnya yang ingin ia akses. Sebagai contoh, bisa saja Annie yang menjadi perantaranya, namun yang ia lihat adalah sudut pandang Annie saat itu. Tapi dengan syarat kalau pewaris Jauh Titan juga melakukan kontak dengannya saat itu. Jadi jika Annie kita ganti lagi dengan Beast Titan, maka mungkin Porco hanya melihat ingatan pewaris Jauh Titan yang berbicara dengan Beast Titan sebelumnya. Walaupun semua itu masih mengganjal karena pewaris sebelumnya adalah Ymir. Tapi entah kenapa malah ingatan Marcel yang diperlihatkan. Karena setidaknya Reiner pernah bertatap muka dengan Ymir. Tapi mungkin ada satu jawabannya. Ya, karena Porco adalah saudara dari Marcel. Jadi ia bisa mengakses ingatan saudaranya lewat Reiner. Dan itu semua berkat Eren ya. Jadi kalau hanya sekedar Reiner menyentuh Porco tanpa Eren, tetap saja ia tak bisa melihat ingatan tersebut. Dan ini sesuai dengan syarat di atas, yaitu harus 3 orang. Jadi kesimpulannya, Ymir yang bisa memasuki dunia Titan pendiri dan Porco yang bisa melihat ingatan masa lalu orang lain, semuanya merupakan kekuatan yang hampir mirip dengan statusnya sebagai keturunan Fritz. Walaupun sebenarnya mereka berdua bukan keturunan Fritz, tapi sebagai pisahan kekuatannya saja. Oke, mungkin itu saja yang perlu dibahas pada video kali ini. Jika ada yang ingin menambahi dan ada kata-kata yang kurang, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.